Hai guys, balik lagi di channel Kita Nara dengan gue Nicholas Joel di segmen pertama kali. Segmen pertama kali adalah segmen di mana kita membahas pengalaman pertama kali kita melakukan sesuatu. Nah, hari ini kita akan bahas pengalaman pertama kali rilis lagu nih. Kapan sih pertama kali kamu debut sebagai pencipta lagu? Pertama kali debut sebagai pencipta lagu tuh di tahun lalu, 2020, tepatnya di bulan April. Judul lagu pertama yang kamu debut apa? Untuk rilisan pertama tuh agak beda ya dengan orang lain. Biasanya tuh kalau musisi-musisi kan single rilisnya, kalau gue tuh EP. Jadi ada 4 lagu langsung. Ya, dimana ada yang pertama Wasted Love, kedua ada Cloudy Day, terus ada Rhythm of the Tears, dan yang terakhir adalah Discotheque. EP itu extended play atau biasa kita kenal sebagai mini album, dimana biasanya isinya tuh sekitar 4-8 lagu. Rilisan pertama itu berarti yang kalau sesuai urutannya ya, berarti EP Dreamless Dream, dimana lagu pertama di EP itu adalah Wasted Love. Boleh dong nyanyiin ref lagu pertama yang kamu debutin tadi? I don't know where to go to forget you, to not remember you, to live all memories you gave to me. Don't know where to go, don't know where to go, leaving me on lonely road. Kalau genre musik kamu itu sendiri apa? Kalau genre musik nih dari yang tahun lalu sama tahun sekarang tuh agak beda. Jadi kalau tahun lalu, kalau didengar lagu-lagunya tuh agak chill pop, tapi kalau di tahun ini lebih ke arah soft rock. Jadi agak beda. Kalau awal mula bikin lagu gara-gara apa? Karena dari awal juga backgroundnya udah musisi. Dari kecil, dari TK, udah dilesin piano, terus sempat les vokal, drum, gitar, dan lain-lain. Terus selama SMP SMA juga sering ngeband, tampil di pensi gitu. Dan selama masuk kuliah juga ngambilnya musik, jurusan musik bisnis gitu. Kamu biasa dapat inspirasi dari mana buat bikin lagu? Ada beberapa sih. Kalau yang paling umum banget dari pengalaman pribadi. Dan itu mungkin paling gampang karena ya ibaratnya kayak bercerita aja gitu. Dan tapi meskipun paling gampang justru paling meaningful itu paling paling punya power gitu si lagunya gitu. Kedua bisa dari imajinasi, dari khayalan ataupun juga kayak ya pemikiran random gitu. Kalau kamu punya instrumen andalan nggak? Piano atau nggak MIDI gitu ya. Karena dari TK udah belajar piano dari TK berarti udah belasan tahun dan sekarang juga kan ngajar ngelesin piano juga, jadi ya piano udah jadi ibarat instrumen andalan gitu. Oke, gimana sih step atau proses kamu saat bikin lagu? Pertama kali dari tahap songwriting, jadi itu biasanya suka muncul tiba-tiba di pikiran kayak kalau gue sih muncul dari nada dulu, jadi bukan dari lirik, dari nada dulu tiba-tiba kayak refnya misalnya na kayak gitu. Terus langsung kalau memang pengen diterusin ke piano, buka piano, rekam pakai voice note HP, terus coba nyari nadanya dilanjutin gitu kayak misalnya misalnya kayak gitu. Dibuat satu rangkaian ref dulu, diisi chordnya, terus baru ke DAW itu software buat bikin lagu, digital audio workstation. Baru gue kompos si chordnya, si musiknya, melodinya sampai jadi sebuah kerangka utuh lagu gitu. Baru ntar karena gue ngerjain mixing mastering sendiri juga, jadi akhirnya editing, mixing mastering sendiri sampai terakhir didistribusiin ke platform-platform gitu. Kalau pas mixing dan mastering itu apa aja sih yang perlu diperhatiin? Banyak sih, karena ini memang dari seluruh tahap pembuatan lagu, kalau menurut gue ini paling susah, paling perlu effort. Pertama dari mixing sendiri kan tiap lagu tuh hasil mixingan tuh bisa beda-beda, jadi nggak ada template, nggak ada patokan, bisa beda-beda tergantung suara lagu, suara orang gitu, tergantung instrumen yang gunain kayak gitu. Nah terus perlu nggak bisa cuma sehari 2 hari, tapi perlu berulang-ulang sampai nemu yang pas banget, yang oke banget buat didengar sama orang lain. Kalau struggle yang kamu alamin pas nulis rilisan pertama apa? Itu yang mixing masteringnya, karena emang ya susah banget tuh gitu. Kalau setelah rilis, apa struggle yang kamu rasain begitu mau masarin lagu kamu? Gimana caranya supaya lagu ini bisa nyampe ke pendengar yang kita mau gitu. Karena
karena kita kan karena gue kan musisi non label ya, jadi nggak ada label, harus ngelakuin promosi sendiri, terus harus bikin konten sendiri untuk supaya menarik perhatian orang untuk ngedengerin lagu gitu. Kalau kamu promosi lewat mana aja? Promosi sampai sekarang sih lebih banyak ke media-media musik, jadi ngirim press release ke mereka, terus mereka up ke media mereka, dan terakhir yang untuk rilisan paling kemarin ini berhasil masuk ke Billboard Indonesia. Thank you ya udah klik video ini, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sayonara! Kalau total sekarang udah ada berapa sih singlenya? Kalau single ada 4 single, EP-nya ada 2 dan 1 album. Albumnya judulnya Fairy Tale, itu dirilis di bulan Oktober tahun lalu. Dengar-dengar ada single yang sukses sampai 70.000 streaming di Spotify ya, gimana ceritanya? Itu judulnya Akari, dirilis di bulan Februari tahun 2021, yang mana memang tuh lagu duet ada dengan penyanyi namanya Sharon Angela, dan genrenya adalah J-pop. Jadi mungkin kenapa bisa 70.000, karena unik, ngelawan dari tren kayak gitu. Kalau sebagai artis yang masuk di Spotify gitu, kamu sebenarnya dapat komisi gak sih? Dapat, cuman ya itu struggle-nya adalah Spotify, Apple Music dan lain-lain tuh sebagai digital music platform tuh mereka ngasih profit sharing-nya kecil banget. Siapa sih orang-orang yang paling berperan penting buat kamu sampai ada di titik kamu yang sekarang? Yang pasti yang pertama keluarga, karena mereka support. Karena biasanya kan kalau ngambil musik atau berkarir di musik gak semua orang disupport sama keluarga. Tapi kalau gue sendiri bersyukur karena keluarga gue support. Terus yang kedua adalah pendengar, sebenarnya orang-orang yang dengerin lagu gue, karena terus gue bisa terus berkarir. Terus yang ketiga ada teman-teman yang selalu support gitu. Oke, ada pesan gak sih buat para penikmat atau pendengar lagu di luar sana? Terus dengerin lagu gue di Spotify, di Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Nantikan single-single berikutnya di tahun 2022. Setelah ini ada rencana buat bikin single atau album baru gak? Ada. Pokoknya 2022 ada bakal banyak rilisan. Oke, overall ini pengalaman yang menyenangkan atau tidak? Ya, tentu aja menyenangkan karena ya sesuai dengan passion, terus juga ya ibarat hobi aja gitu, jadi hobi yang menghasilkan. Boleh dong kasih pesan atau tips buat mereka yang mau mulai karir di bidang musik? Intinya jangan cepat menyerah, karena perjuangan pasti akan sulit, apalagi sekarang dengan banyaknya musisi yang bermunculan ya. Kalau kita lihat teknologi kan sekarang semua orang bisa rilis lagu, bisa submit lagu ke Spotify dan lain-lain. Jadi ibaratnya di pasaran tuh bersaing banget. Tinggal gimana cara kita stand out atau bisa bisa muncul dibandingkan dengan musisi-musisi lain. Dan pesannya ya jangan cepat menyerah. Awal-awal pasti struggle, apalagi untuk musisi-musisi non label kayak gue sendiri gitu. Tapi yang penting terus konsisten berkarya, percaya nanti suatu saat pasti lagu lo akan didengar. Oke, apakah pengalaman pertama kali ini bakal jadi yang terakhir atau tidak? Tentunya nggak bakal yang terakhir. Justru ini menjadi awal dari hal-hal lain yang bisa besar gitu. Thank you guys udah dengerin cerita gue. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin penikmat musik, pendengar musik. Dan juga jangan lupa untuk tonton video ini. Jangan lupa juga untuk terus dengerin lagu gue di Apple Music, Spotify, YouTube, dan lain-lain. Dan juga kalau yang mau rekaman, boleh datang ke studio gue, Rooftop Studio. Thanks for watching. See you in the next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.